اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fi mabda'i kulli amrin muntaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan kita dalam kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, berbicara tentang fikih kurban, karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari, nafa'anallahu ta'ala bi ghaziri ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang kematian hewan kurban. Ringkas materi pada materi itu adalah apabila seseorang telah bernazar untuk berkurban, kemudian telah membeli hewannya, lalu hewannya hilang, mati, dicuri, maka yang bersangkutan tidak perlu mengganti dengan hewan yang baru. Dan kalau yang wajib tidak perlu untuk diganti, apalagi yang sunnah. Taib. Itu bahasan kita kemarin. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang waladul udhiyah, anak dari hewan kurban yang disembelih. Maksudnya gimana? Seandainya seseorang menyembelih hewan kurban, lalu ternyata hewan tersebut sedang hamil. Ketika disembelih dan dibuka perut hewan itu, ternyata di dalam perutnya didapati ada janin atau ada anaknya. Nah, boleh nggak anak ini dikonsumsi? Itu ya. Itu yang akan kita bicarakan pada video ini. Qala radhiyallahu anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Waladul udhiyah, anak dari hewan kurban yang disembelih dalam ibadah kurban. Taib. Sebelum masuk ke dalam kitab, saya ingin memberikan pendahuluan bahwa anak dari hewan kurban ini ketika dibuka perut ibunya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, si anaknya sudah mati di dalam perut ibunya. Yang kedua, si anaknya itu masih hidup. Kalau si anaknya sudah mati, maka boleh dikonsumsi sekalipun belum disembelih. Karena sembelihan anak ini atau karena kematian anak ini atau karena hukum penyembelihan anak ini telah disamakan atau telah dikaitkan pada penyembelihan ibunya. Jadi penyembelihan ibunya ini dianggap juga sebagai penyembelihan atas anak yang ada di dalam janinnya, seumpama anaknya itu mati. Kemudian yang kedua, kalau ditemukan anaknya masih hidup, maka mukhayyar al-amru fi yadil mudahhi, urusannya pada orang yang mau berkurban itu. Kalau mau dipelihara silahkan, kalau mau disembelih juga silahkan disembelih. Begitu ya. Dan boleh dikonsumsi, baik lahir dari hewan kurban yang wajib maupun lahir dari hewan kurban yang sunnah. Qala radhiyallahu anhu warḍah, waladul udhiyah al-wajibah bin nadhri awit ta'yin yajuzul aklu minhu. Anak dari hewan kurban yang wajib karena nadar atau karena ta'yin itu boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Li'annahu la yalzam min man'il aqli minal udhiyah al-wajibah man'u aqli waladiha. Karena ketidakbolehan untuk mengkonsumsi kurban yang wajib itu tidak menyebabkan adanya ketidakbolehan untuk mengkonsumsi anaknya. Kenapa? Ya, maksudnya adalah ketika saya bernazar, ya Allah, kalau saya diterima beasiswa A, maka saya akan berkurban. Lalu saya diterima, lalu saya membeli hewan kurban, saya membeli sapi misalnya.
Ketika disembelih dan perut sapi itu dibuka, ternyata ada anaknya. Nah, anaknya ini boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan oleh saya sebagai yang berkurban dengan kurban wajib itu adalah daging ibunya ini yang dinazarkan. Sementara anaknya itu bukan termasuk hewan kurban. Kenapa bukan termasuk hewan kurban? Karena dilihat dari sisi usianya, ini tidak mencukupi. Sapi itu minimal 2 tahun masuk ke 3 tahun. Sementara anaknya ini belum lahir, dia dikeluarkan saat ibunya disembelih dan dikeluarkan secara paksa karena dibelah perut ibunya. Jadi dari sisi usia belum bisa disebut hewan kurban karena tidak memenuhi kualifikasi dalam usianya. Wali annal walad la yusama udhiyah, karena anaknya itu tidak disebut atau tidak dikategorikan sebagai hewan kurban. Linaqsi sinnihi, karena usianya kurang dari yang seharusnya. Waqila la yajuzu taba'an li umhi. Tapi ada juga yang berpendapat tetap tidak boleh ikut pada hukum ibunya. Ya, karena kalau ibunya yakni si sapi itu adalah hewan kurban nazar, dan hewan kurban nazar itu tidak boleh dikonsumsi oleh pemiliknya. Menurut pendapat kedua, anaknya juga tidak boleh dikonsumsi oleh pemilik hewan kurban tersebut. Kenapa? Karena hukumnya dihukumi sama seperti ibunya. Amma waladul udhiyah al-mutatawwa biha yajuzul aklu minhu min babil aula. Sementara anak dari hewan kurban yang sunnah, maka lebih utama untuk mengatakan ini boleh untuk dimakan. Ya. Jadi untuk anak dari hewan kurban yang wajib ada 2 pendapat. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Tapi kalau anak dari hewan kurban yang sunnah, maka tentu saja boleh. Ya. Kalau yang wajib aja ada yang membolehkan, apalagi yang sunnah. Kita kira-kira begitulah ya. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nuwasil insyaallah fi al-liqa' al-qadim in kana fil umri baqiyah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal afiyah. ونقول في الأخير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.